yang mana kala itu mereka berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pasukan burung ababil. Ilustrasinya ada di sebelah kiri atas, yang mana untuk lukisan tersebut dilukis oleh seniman yang ada di Jawa Barat, yaitu oleh Bapak Deden Imamuddin. Dan kemudian peristiwa ini diabadikan di Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. 2 bulan setelahnya baru lahirlah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah atau pada tahun 571 Masehi. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah rute perkiraan perjalanan Conan bergajah dari Sana'a atau dari Yaman menuju ke Arab, tepatnya kala itu ke kota. Dari perjalanan di sini kita memasuki fase yang pertama dari Rasulullah, yaitu fase Nabiat, yang mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga beliau menerima wahyu pertamanya. Di sebelah kanan ibu bapak ini sudah ada pamer mengenai silsilah keluarga Nabi. Dari Usroy hingga ke cucu Nabi Muhammad SAW ada Hasan dan juga Husain. Kemudian di sebelahnya juga ibu bapak kita ada diorakan muka pohon silsilah Nabi. Jadi apabila kita perhatikan di bawah yang berwarna emas itu terdapat nama-nama 25 Nabi dan juga Rasul. Dimana setiap cabang kisah itu menandakan sebuah garis. Kemudian kita lanjut ke sebelah sini. Kalau di sebelah kanan saya ini adalah panel mengenai kisah masa kecil dari Nabi Muhammad SAW. Dari beliau seorang bersusuannya kemudian Halimah. Kemudian di usia 4 tahun Nabi Muhammad disucikan hatinya oleh malaikat Jibril. Di usia 6 tahun dan kejadian mimpi itu sehingga tinggal bersama dengan sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Dan ketika Abdul Muthalib wafat dia diasuh oleh sang paman yaitu Abu Thalib dan mengalami 2 fase. Ada namanya fase gembala dan juga berdagang. Yang mana ketika berdagang ini terbentuk karakter amanah hingga bergelar Al-Amin. Dan di usia 18 tahun juga beliau melakukan perjalanan dagang hingga ke 17 negara bersama dengan sang paman. Dan suatu ketika bertemu juga beliau dengan seorang saudara kaya yang kemudian menjadi istrinya yaitu Siti Khadijah. Dan untuk seluruh riwayat hidup Rasul tersebut telah ditulis dalam sebuah kitab yang ada di tengah-tengah kita. Itu adalah replika dari kitab Al-Barzanji. Atau isinya mengenai perjalanan hidup Rasul karya Syekh Ja'far bin Sultan Al-Barzanji yang untuk di beberapa tempat suka dibacakan ketika akikah, maulid maupun di hari-hari tertentu. Dan kita lanjut ke sebelah sini. Ini adalah panel mengenai kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, yang mana ketika menikah mahar yang diberikan adalah 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Atau kalau dirupiahkan nominal maharnya hampir mencapai 2 miliar rupiah pada kala itu. Kemudian ibu bapak di sini kita sudah ada media interaktif juga. Barangkali ingin dicoba ini boleh digeser saja ke atas atau ke bawah. Yang more infonya juga ini bisa diklik. Ini untuk next. Nanti apabila sudah selesai membacanya itu tinggal di close saja. Nanti baru bisa digeser lagi gitu. Boleh silakan barangkali ingin dicoba atau mau langsung geser ke sebelah sini juga boleh. Ini sangat sederhana. Sedangkan di sebelahnya ini adalah paket rumah Siti Khadijah. Ini adalah paket rumah Siti Khadijah. Paketnya di tengah yang di belakang atasnya ada tulisan nama Khadijah. Dan di sebelahnya juga ini adalah perawatan rumah tangga antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Dan zaman dahulu rumah yang paling dekat dengan Ka'bah adalah rumah orang-orang dengan kedudukan yang paling tinggi. Yang sudah sama ada kondisi Ka'bah yang sudah ditutupi dengan kiswah atau kain penutup Ka'bah. Apabila dahulu terjadi kondisi Ka'bah pada tahun 2010 Masehi, ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan juga putranya Ismail AS, hingga Ka'bah pada tahun 2020 sudah jauh lebih sederhana karena sudah ditutupi juga dengan kiswah. Kemudian kalau di depan kita ibu bapak ini sudah ada diorama dari Gua Hiro, yang mana kita juga bahwa Gua Hiro ini adalah tempat ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Untuk Gua Hiro asli itu lebih kecil atau lebih sempit, namun di sini dioramanya kita perluas agar bisa masuk lebih banyak orang. Nah kita bisa langsung masuk saja, silakan.
Baik, bagi ibu bapak yang sudah selesai melihat diagram dapat siswi, mari kita bergeser ke sebelah sini. Jadi di sini kita memasuki tahun 4 Rasulullah, di mana kalau ibu bercerita kepada Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan yang sesuai di Quran surat Al-Hijr ayat 34. Namun ketika berdakwah banyak sekali gangguan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Jadi Abu Talib wafat dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Ada semasa hidupnya beliau bisa membantu perjuangan dakwah sang keponakan. 2 bulan setelah wafatnya Abu Talib, Rasulullah kembali berduka karena wafatnya Siti Khadijah saat istri sehingga turunlah perintah pada Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dan hijrah pertama Rasulullah adalah ke kota Madinah. Sehingga di sini kita telah sampai di fase yang ketiga, yaitu fase Madinah. Dan untuk di fase ini ibu bapak dipersilakan untuk berkeliling secara mandiri dengan durasi kurang lebih 7 menit, tapi hanya di area sini saja. Untuk batasnya itu sampai peta tersebut. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Rasulullah wafat setelah melakukan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di daerah yang bernama Quba dan membangun masjid pertamanya, yaitu Masjid Quba. Saat tiba di Madinah, tertulis pertama di dunia yang bernama Piagam Madinah. Piagam ini ditandatangani oleh berbagai suku dan kelompok yang menetap di Madinah. Salah satu fungsi Piagam Madinah adalah menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram di balik segala perbedaan yang ada. Selanjutnya, Rasulullah membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi yang dibangun di sebelah luar Tinggal beliau. Meskipun Rasulullah serta para sahabat telah hijrah ke Madinah, namun kaum kafir Quraisy justru telah gencar melakukan ancaman dan rencana pembunuhan. Seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Badar. Kemudian, pada tahun didengar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah menurunkan 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perang selama 10 tahun. Namun, pada tahun Islam, perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Orang akan jatuh ke tangan kaum muslimin dengan damai dan tanpa perubahan darah. Dari pernikahan mereka terlahirlah 2
Kemudian di sini kita akan melihat proyeksi dari pusat surgawi yang ada di sini. Jadi beberapa yang membedakan pusat surgawi dengan yang lainnya adalah pada nilainya. Di mana untuk pusat surgawi ini menggunakan tatanan motif dari Jawa Barat. Jadi ada motif batik dari Jawa, Jawa, Garut, dan lain sebagainya. Dan di sini kita ada versi Jepangnya. Jadi yang pusat surgawi dari sana yang diakhirkan Itu ada di depan turun mana kasihan sih mama naik ke atas apa mama ya mama hanya membuat 10 juz saja. Jadi kalau 30 juz itu kurang lebih 3 sampai 4. Nah, ke sebelah sini jadi bukan melihat bangunan Masjid Tertua Jawa Barat yang ada Masjid Sang Cipta Cacawan yang berada di Gabung oleh Sunan Gunung merupakan akulturasi budaya dari peninggalan Jawa dan juga Cina. Kemudian yang ini adalah yang zaman dulunya. Jadi kalau di sini dulu juga ada ilustrasi yang mengingatkan kita pada masa kolonial. Ada rempah-rempah VOC, ada bambu runcing sebagai senjata orang Indonesia, dan juga ada kondisi pesantren pada masa kolonial. kayak kembang. Kemudian di sini juga ada sistem pendidikan Islam tradisional. Jadi apabila di Pulau Jawa terkenal pesantren, sedangkan di Pulau Sumatera dengan Surau. Dan lembaga penerapan adalah dari Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga ada oleh Bapak Kiai Kemudian seiring berbagai zaman sudah mulai beralih ke lembaga pendidikan Islam modern, yang mana para santri sudah mulai belajar informasi dan memindahkan ada yang dikirim ke luar negeri. Kala itu yang menerapkan adalah dari versi dan juga Muhammadiyah. Kemudian pada pemberhasilan pendidikan Islam modern dengan akhir perguruan tinggi Islam khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan pertama lahir pada 1998 itu ada Unisba, setahun setelah Unius, dan pada tahun 1998 akhirnya juga ada yang namanya berubah menjadi Kihan Sunan Gunung Jati. Di sini di sebelah kanan ada organisasi kemasyarakatan, di sebelah kiri bersama yang sifatnya bersama dan nasional. Di bawahnya juga ada beberapa contoh dari lambangnya. Ya, Ibu Bapak di sebelah sini kita ada tayangan video. Silakan saja. Untuk menyaksikan tayangan videonya, silakan sambil duduk saja. Isi dari tayangannya adalah arsitektur kebudayaan Islam yang ada di Jawa Barat, dan nanti di akhir ada sedikit penjelasan dari Mas Fitra yang ada. Untuk durasi tayangannya kurang lebih 4 menit. Garis, lengkung, ruang dan volume yang namanya bersifat abstrak bisa jadi harmoni kalau dikombinasikan. Ada persegi, limas, Terbang Cirebon di sini keluarnya melalui